Nah, pagi ini saya akan mencoba share dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya mau bicara tentang cara Tuhan menuntun umatnya. Mari langsung saja kita baca ayatnya saudara ya. Dalam kitab Yeremia perjanjian lama pasal 29 ayatnya yang ke-11 saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Anda semua sama-sama kita membaca ayat ini dengan keras. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. 1, 2, dan 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan. Sekali lagi tema firman Allah pagi ini kita bicara tentang caranya Tuhan menuntun setiap kita umatnya. Menurut saya pengajaran firman Allah ini atau tema ini yang bicara tentang caranya Tuhan menuntun kita sebagai umatnya. Ini satu pengajaran firman Allah yang memang sungguh perlu kita dengar, sungguh penting untuk kita pahami dan mengerti bersama-sama. Kenapa saya katakan penting? Karena gini saudara ya, akhir zaman ini atau lebih tepat saya katakan hari-hari ini ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen gitu loh. Ada banyak orang yang menyebut dirinya percaya kepada Yesus tetapi dia tidak menyadari bahwa perjalanan hidupnya itu sedang nyasar, tapi dia nggak sadar. Saya sengaja pilih pakai kata nyasar. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, nyasar itu kata lainnya adalah tersesat. Kenapa saya katakan ada banyak orang Kristen yang adalah umat Allah tanpa sadar dalam perjalanan kehidupannya itu nyasar tersesat. Karena gini loh saudara ya, ada banyak orang seharusnya tidak ada di situ. Tapi karena dia nggak sadar, justru dia berada di titik itu. Saya tidak tahu apakah saudara sedang mengalami ini atau jangan-jangan justru saudara ada pada titik ini. Yang saya sebut nggak sadar kita sudah tersesat terlalu jauh. Tanpa kita sadar kita sebagai umatnya yang percaya pada Yesus, kita ini kesasar, nyasar hidup kita. Kenapa sih saya katakan nyasar? Karena gini loh saudara. Kita ini kan namanya umat Tuhan. Kita percaya Yeremia 29 ayat 11 ini bahwa Tuhan itu punya satu rencana dalam kehidupan kita. Rencananya adalah indah. Kita percaya rancangan Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu rencananya besar buat kita. Rencana Tuhan itu adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kita percaya betul itu. Rencana Tuhan buat kita adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi sering saya katakan sama saudara dalam pengajaran-pengajaran yang saya sering lepaskan sampaikan kepada Anda adalah hal yang sangat menyedihkan dalam hidup kekristenan kita sebagai umatnya. Bahwa kita ini mempercayai rencana Tuhan hari depan yang baik. Adalah menyedihkan kita percaya rancangannya damai sejahtera bukan kecelakaan buat kita. Tapi realitanya yang kita alami adalah rencana itu gak terwujud. Hari depan penuh pengharapan gak terjadi. Rancangan damai sejahtera belum kita alami. Justru yang kita alami adalah kecelakaan demi kecelakaan dalam kehidupan ini. Saya katakan bukankah ini sesuatu yang sangat menyedihkan gitu loh. Dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Yang kita imani adalah damai sejahtera. Yang kita percaya rancangannya adalah hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi gak terjadi. Gak kita alami dalam kehidupan kita. Yang kita alami justru kecelakaan demi kecelakaan dalam hidup kita. Ini kan menyedihkan, mengecewakan barangkali dalam hidup kekristenan yang kita jalani. Nah pertanyaannya adalah kenapa ini bisa terjadi? Inilah yang saya katakan tanpa sadar kita umatnya tersesat di sini.
Tanpa kita sadari, nyasar. Harusnya kita tidak ada di situ. Tapi justru realitanya kita ada di situ. Saudara, Anda mesti sadar bahwa Tuhan itu ingin menuntun kehidupan kita. Saya mulai masuk, ini jadi judul kita. Tuhan ingin menuntun kita sebagai umatnya. Anda mesti menyadari, Tuhan itu sangat ingin menuntun kehidupan kita. Untuk nyampe destininya, rancangannya itu. Tuhan sangat ingin menuntun kehidupan kita untuk sampai pada rencana besar itu. Hari depan yang penuh dengan harapan, rancangan damai sejahtera kita alami nyata dalam hidup kita. Nah, saya coba sampaikan sama saudara begini. Bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita? Karena ternyata ada banyak orang Kristen tidak memahami bahwa Tuhan ingin menuntun kita. Gini loh saudara ya. Tuhan ingin menuntun kita, tapi ingat setan pun ingin menuntun kita. Diri kita juga ingin menuntun kita. Kenapa seringkali rancangan Allah yang kita ingin imani gak terjadi? Kita bisa nyasar. Nah, kita belajar saja dia langsung saudara ya. Supaya kita berkepanjangan barangkali. Bagaimana sih caranya Tuhan menuntun kehidupan kita sebagai umatnya? Coba Anda lihat yang pertama ya. Bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita? Sebuah cerita yang seringkali muncul dalam cerita-cerita Natal yang saya suka ceritakan sama saudara dalam berita-berita Natal. Lihat, Tuhan itu ternyata tuntun kita lewat sebuah keadaan, lewat sebuah situasi kondisi yang kita alami. Nah, karena Tuhan menuntunnya itu lewat keseharian keadaan yang kita alami, seringkali kita nggak sadar dalam tanda kutip bahwa ternyata itu adalah tuntunan Tuhan untuk mencapai destiny rencananya. Kita nggak nyadar bahwa ternyata Tuhan sedang tonton kita. Situasi keadaan yang kadang-kadang nggak nyaman, kesulitan yang kita alami, jalan buntu yang kita alami, bahwa ternyata itu bentuk tuntunan Tuhan kepada kita. Itu bentuk kendaraannya Tuhan yang membawa kita hari demi hari, langkah demi langkah untuk mencapai destiny rencana yang hari depan penuh pengharapan. Tidak sadar kita. Kenapa? Sebab yang pertama kita mesti mengerti, dia tuntun kita lewat sebuah situasi kondisi yang kita alami. Mari saya kasih contoh sebelum contoh hari-hari. Saya kasih contoh yang ada dalam Alkitab. Contoh misalnya kehidupan Maria dan Yusuf. Saat Maria sudah menjadi suami istri, Maria sedang mengandung oleh Roh Kudus. Kita lihat Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 6. Kalau boleh saya minta disediakan multimedia. Ya terima kasih ya. Saya baca ayat 1 ya. Dikatakan begini. Pada waktu itu Kaisar Agustus, Kaisar Romawi, penguasa yang menjajah bangsa Israel saat itu, dikatakan mengeluarkan suatu perintah. Apa perintahnya? Menyuruh mendatangkan semua orang di seluruh dunia. Karena pada saat itu Roma hampir menguasai seluruh dunia. Jadi di zaman itu Roma itu negara yang sangat besar. Negara superpower. Bahkan saya berani katakan lebih superpower daripada Amerika. Amerika memang negara superpower sekarang disebut. Tapi Amerika belum pernah dan tidak pernah hampir menguasai seluruh dunia. Romawi pernah hampir menguasai seluruh dunia. Termasuk Israel pernah dikuasai oleh kerajaan Romawi. Nah, Kaisar Agustus memerintahkan di seluruh dunia mengadakan yang namanya sensus penduduk. Di mana semua orang mendaftarkan dirinya pulang ke kampung halamannya. Mari kita lihat ayat yang kedua. Apa yang terjadi? Inilah dikatakan Alkitab. Pendaftaran yang pertama, sensus penduduk yang pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Saya lanjutkan ayat yang ketiga, dikatakan apa? Maka dikatakan pergilah. Semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri, di kota asalnya di mana dia dilahirkan. Harus pulang ke kota asal, ke kota kelahiran. Kenapa? Ada sensus penduduk cacat jiwa atas perintah sang Kaisar Agustus. Kita lihat ayat keempat bagaimana ceritanya. Demikian juga dikatakan Yusuf pergi dari kota Nazaret, dikatakan di Galilea ke Yudea.
ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Itu jalannya naik. Jaraknya antara Nazaret ke Bethlehem dari Yudea. Itu kalau naik mobil zaman sekarang itu kurang lebih ditempuh waktu 2 jam. Jaraknya diperkirakan antara 140 kilometer. Cukup jauh bahkan sangat jauh menurut saya. Karena nggak ada kendaraan bermotor kan. Mesti jalan kaki atau naik keledai. Sementara Maria hamilnya sudah tua. Saya lanjutkan dulu pembacaannya. Karena ia berasal, kenapa pulang ke Bethlehem, ke kampung asalnya? Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Clear jelas saudara ya. Saya gak usah terangkan. Ayat yang kelima, mari lihat. Supaya dikatakan didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya termasuk Yusuf, yang sedang mengandung. Lihat ayat yang ke-6. Saya ingin sama-sama kita membaca dong ayat ini. Jemaat Tuhan yang di rumah, baca bersama dengan saya. Keluarkan suaramu 2 dan 3. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jelas. Kita lihat. Dari kisah ayat-ayat yang barusan kita baca Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya sama saudara. Menurut Anda ketika Anda baca renungkan ayat-ayat ini. Apakah menurut Anda ketika peristiwa ini terjadi. Maria yang sedang mengandung tua dan Yusuf sebagai suaminya. Ketika mereka harus tinggalkan Nazaret. Ikuti perintah Kaisar Romawi, Kaisar Agustus. Pulang kembali ke Bethlehem. Mendaftarkan diri mereka dalam sensus penduduk. Apakah Anda mengerti? Apakah Anda tahu bahwa menurut saudara begitu? Apakah Maria dan Yusuf mengetahui bahwa itu adalah ternyata dikondisikan oleh Tuhan? Menurut Anda bagaimana jawabannya? Apakah Yusuf dan Maria mengerti bahwa itu ternyata adalah rencananya Tuhan, tuntunannya Tuhan atas Maria dan Yusuf saat itu? Saya yakin mereka tidak sadar itu. Saya percaya yakin sekali Maria Yusuf tidak ngerti dan tidak tahu bahwa kondisi keadaan yang dialami saat itu ternyata bentuk tuntunan Tuhan. Supaya rencananya yang damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan buat dunia ini, itu digenapi. Dari ayat ini, dari kisah ini kita belajar sesuatu. Yang pertama kita belajar bahwa ternyata cara Tuhan menuntun kita umatnya lewat apa? Satu, lewat situasi kondisi keadaan yang kita alami. Dalam tanda kutip, keadaan yang dialami oleh Yusuf dan Maria itu keadaan yang sangat-sangat tidak enak saudara ya. Keadaan yang sangat tidak nyaman. Kenapa? Maria mengandung hampir 9 bulan. Kandungannya besar, kandungannya hamil tua. Ada beberapa penafsir katakan mungkin Maria naik keledai. Kalau tuh naik keledai nggak nyaman, ludak-luduk. Jalannya naik turun gunung, Yudea itu naik. Nggak gampang naik keledai, hamil tua. Kalau tuh ada orang berkata berjalan, jalannya jauh, hampir 140 km, cukup jauh. Nazaret menuju ke Bethlehem. Dengarkan saya baik-baik. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, di mana kau sedang duduk mendengar firman Allah pagi ini, engkau mungkin pagi ini sedang dalam situasi yang tidak nyaman. Jalanku buntu Pak Pendeta. Saya sudah mengalami situasi hidup yang tidak nyaman, tidak enak saat ini Pak Pendeta. Dengar baik, bisa jadi situasi yang tidak nyaman, tertutup pintumu. Lagi mengalami kemerosotan, mengalami situasi hidup yang Anda tidak harapkan. Ingat baik-baik, jangan-jangan saat ini Tuhan sedang tuntun kehidupan saudara. Itu bentuk rancangan tuntunannya dikondisikan oleh Allah seperti itu. Untuk apa? Mencapai destiny rencana yang besar itu. Damai sejahtera dan hari depan yang baik buat saudara, penuh harapan buat saudara. Makanya kalau Anda mengalami keadaan situasi yang keseharian kita nggak nyaman, jangan marah dulu. Saya suka bilang sama saudara, respon hidup kita, attitude sikap hati kita itu menentukan rancangan Allah jadi nyata atau tidak dalam hidup kita. Orang Kristen yang bodoh, maaf kata-kata saya, kalau dia hadapi masalah langsung marah, langsung ngomel, itu bodoh secara rohani.
Kristen yang bijak, kalau dia ngalami jalan buntu, ngalami masalah, dia diam dulu. Dia berdoa dulu. Dia cari tahu dulu dari Tuhan. Kenapa hadapi situasi ini? Kalau berdosa minta ampun. Tapi kalau Anda tahu, aku taat, aku hidup benar, lakukan kehendak Allah, percaya gitu. Itu adalah proses tuntunan dikondisikan oleh Tuhan. Tuhan bisa kondisikan situasi keadaan untuk menuntun hidup kita. Jelas tidak nyaman buat Yusuf sama Maria. Coba Anda pikirkan, Anda renungkan. Kalau saat itu Tuhan tidak kondisikan Kaisar Romawi, Kaisar Agustus. Tiba-tiba pikirannya digerakkan sama Tuhan untuk bikin cacat jiwa, untuk bikin sensus penduduk. Tahukah Anda, kira-kira menurut Anda Yesus lahirnya di Bethlehem atau lahirnya di Nazaret? Saya yakin lahirnya di Nazaret. Tapi Tuhan kan mesti menggenapi rencananya. Makanya dikondisikan situasinya hari itu. Situasi yang gak nyaman buat yang namanya Yusuf dan Maria. Dikondisikan sehingga Yesus harus sesuai dengan rencana nubuatan para nabi yang difirmankannya. Yesus harus lahir di Bethlehem. Hari ini saya mau bilang sama saudara, kalau keadaanmu sedang tidak nyaman, kondisimu sedang tidak enak, kok ngalami yang tidak enak. Percaya gini, situasi apapun keadaannya, Tuhan sedang bawa saudara untuk menggenapi rencananya. Jadi kalau saya kasih gambaran dalam tanda kutip, keadaan yang tidak nyaman, keadaan tidak enak, itu kendaraannya Tuhan. Dikondisikan, bawa saudara pada rencananya. Supaya Yesus lahirnya di Bethlehem lewat kondisi itu, bukan di Nazaret. Kendaraan loh ini. Ini kehendaknya dikondisikan. Jangan marah dulu. Di balik situasi tidak nyaman, rencana kemuliaan besar digenapi, saudara. Kadang kita nggak sadar, memang kita nggak ngerti kan, saudara ya. Kalau ngerti beda, kita nggak ngerti. Makanya kenapa banyak orang nyasar, nggak ngerti tuntunan Tuhan. Makanya hari ini perlu dipahami. Banyak orang Kristen nggak memahami masalahnya. Anda mesti sadar itu, saudara. Kadang kita itu lagi dalam kesulitan, saudara, sebetulnya. Ekonomi lagi goncang, ya. Bisnis saudara mungkin lagi merosot, proyeknya kurang, jobnya kurang. Lalu Anda tiba-tiba keluar rumah, Anda lagi jalan di mall misalnya. Anda jalan di supermarket atau Anda lagi wisata kemana sama keluarga. Lagi jenuh, lagi boring, banyak kesulitan, banyak masalah, banyak kemacetan. Anda wisata sama keluarga, refreshing pikiran. Ketemu seseorang. Ketemu teman lama yang puluhan tahun lama sekali tidak pernah ketemu. Berjumpa di situ. Seringkali kita bilang kebetulan Pak. Ya kalau tahu itu kebetulan, bahasa kita itu kebetulan yang kudus sekali, saudara ya. Karena ternyata ngobrol-ngobrol sama teman lama. Lu kerja apa sekarang? Lu kerja apa sekarang? Bikin apa? Proyek apa? Ngobrol nyambung. Kesulitanmu Tuhan buka jalannya. Berkatmu Tuhan buka jalannya lewat orang ini yang lama tidak ketemu. Seringkali kita berkata, kebetulan Pak ketemu teman lama. Kalau toh bahasamu kebetulan, itu kebetulan yang kudus namanya. Tahukah saudara, itu bukan kebetulan. Itu dikondisikan oleh Tuhan. Anda bayangkan, waktunya dikondisikan. Dia bisa datang loh. Kalau saya sebagai pendeta, kadang saya datang ke toko buku. Saya lagi jalan di toko buku baca-baca, pas ketemu gitu. Satu buku yang saya butuhkan. Apa itu kebetulan? Oh saya kira itu adalah rancangan Tuhan, dikondisikan sama Tuhan. Kok pas ya ketemu buku ini? Saya berterima kasih ya buat jemaat-jemaat online yang saya kasihi. Anda yang boleh mengirimkan beberapa buku kepada saya dari luar kota. Buku itu saya butuh sebetulnya. Ada beberapa buku yang memang hilang, saya nggak ada lagi. Saudara kirimkan pada saya, Tuhan berkati saudara luar biasa ya. Itu satu contoh kepada setiap kita. Bahwa kenapa seringkali dalam kehidupan kekristenan kita tanpa kita sadar. Sebagai umatnya kita nyasar. Kita ada di situ. Harusnya kita nggak di situ, kenapa? Karena kita nggak memahami bahwa Tuhan ingin menuntun kita. Yang pertama lewat apa? Lewat sebuah keadaan. Nah seringkali kalau keadaan gak nyaman kita marah sama Tuhan. Keadaan gak nyaman kita ngomel, kita mundur dari Tuhan. Berkeluh kesah, tunggu dulu jangan ngomel. Bisa jadi ini contoh yang tepat buat kita. Keadaan situasi yang sulit sangat menyengsarakan. Hamil tua, mesti jalan 140 km. Aduh itu menyakitkan, menyalipkan daging.
Itu memprihatinkan, itu menyedihkan. Tapi ternyata di balik itu memang sengaja dikondisikan oleh Tuhan. Untuk apa? Ujungnya mendatangkan destiny, kebaikan, rencana hari depan penuh dengan pengharapan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu menuntun kita lewat apa? Lewat ini saudara ya. Lewat firman-Nya. Tuhan tuntun kita lewat firman-Nya. Firman-Nya itu adalah prinsip-prinsipnya Tuhan. Perkataannya Tuhan itu firman-Nya. Tuhan tuntun kita lewat firman-Nya. Coba kita baca sama-sama ayat ini. Ayat ini bunyinya seperti ini ya. Saya tuliskan begini. Mazmur 119 ayat 105. Karena saya ingin gambarkan firman itu kayak lampu, kayak terang, kayak pelita. Makanya saya kasih backgroundnya gelap. Ada lampunya terang. Supaya Anda jelas menangkap firman Allah ini. Mazmur 119 ayat 105. Mari sama-sama kita membacanya. 1, 2, dan 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, Tuhan menggambarkan dalam Mazmur 119 di ayat 105, Tuhan ibaratkan, Tuhan gambarkan kepada kita bahwa perkataannya yang tertulis dalam Alkitab ini, firman-Nya itu dikatakan seperti pelita buat kaki kita yang berjalan dan seperti terang buat jalan hidup setiap kita. Saya ulang, Tuhan gambarkan, ibaratkan kepada kita perkataannya, firman-Nya itu seperti pelita, lampu buat kita, terang buat perjalanan kehidupan kita. Supaya apa? Tidak nyasar kita, tidak tersesat perjalanan kehidupan kita sebagai umatnya. Ini penting loh saudara. Saya mau tanya dulu sama setiap saudara yang ada pagi ini. Saudara pernah gak menempuh satu perjalanan, misalnya naik motorkah, atau lebih enak saya cerita naik mobil misalnya. Saudara lagi driver mobil, lagi tengah malam hari. Di tengah hutan yang sepi, tidak ada kendaraan lain. Kalau ada jarang sekali gitu. Tiba-tiba lampu mobil saudara mati padam. Anda coba lagi gak bisa. Mungkin Anda ngerti tentang elektrik, lampu segala macam di mobil. Tapi Anda coba otak-atik sama senter saudara. Nggak bisa, tetap rusak, tetap mati. Mungkin putuskah atau sekiranya putus, Anda nggak punya persediaan. Mau ngapain? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda terus melanjutkan perjalananmu tanpa lampu? Atau Anda istirahat, menepi saja, diam di situ? Yang aman yang mana? Menurut saya yang aman berhenti saja. Kenapa? Karena di tengah hutan itu perjalanannya. Jangan-jangan di depan jauh di sana tanpa sepengetahuan Anda ada tikungan, belokan tajam, depannya jurang. Apa yang terjadi kalau Anda tetap driver jalankan mobil itu, Anda ngedrive di situ dan lampunya mati. Nggak tahu waktu belok, ternyata ada lurus, masuk jurang, celaka, hancur, selesai semuanya. Kenapa? Karena nggak ada lampu. Ternyata saya cuma gambarkan lewat cerita ini. Sebuah perjalanan kehidupan yang kita jalani ini Bapak Ibu Saudara. Tanpa penerang, tanpa pelita lampu penerang. Itu sangat membahayakan kita. Menyesatkan kita, bikin kita nyasar. Bahkan bisa menghancurkan, membinasakan hidup kita. Makanya Tuhan menggambarkan pentingnya firman. Itu bagikan pelita buat kita. Tuhan mengibaratkan firman Allah yang diberikan kepada kita itu sebagai penerang buat jalan langkah-langkah kita setiap hari supaya apa? Enggak tersesat hidup kita. Saudara, saya mau tanya sama saudara, ada berapa banyak di antara saudara boleh chatting sekarang yang pernah menyelesaikan pembacaan Alkitab ini, saudara ya, dari Kejadian sampai kitab Wahyu? Selesai perjanjian lama sampai red perjanjian baru. Selesai semua. Ada yang pernah menyelesaikan Kejadian sampai Wahyu secara utuh? Karena sorry ya saya katakan, ada banyak kita kalau membaca Alkitab itu pilih-pilih. Yang kita baca kitab Mazmur. Ditanya, kenapa kamu bacanya kok pilih Mazmur? Pak Pendeta, kalau saya baca kitab Mazmur bikin adem hati saya. Bikin tenang hati saya. Ya boleh-boleh saja sih saudara ya. Tapi menurut saya, bacalah firman Allah utuh semuanya. Karena firman itu penerang dalam hidup kita.
Firman Allah itulah yang menjadi penolong dalam hidup kita. Allah menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Itu dengan firman, dengan perkataannya, tidak ada menjadi ada. Firman itu hidup, firman itu berkuasa. Yohanes 1 ayat 1, firman itu pribadi Allah sendiri. Saya kasih contoh misalnya Yesus, saudara ya. Kalau kita buka dalam Injil Matius pasal 4, nanti multimedia siapkan saja Matius pasal 4, pasalnya dulu temukan. Bahwa satu kali ketika dia berpuasa, Roh Kudus bawa dia di padang gurun. Ketika dia lapar, setan datang mencobai dia. Pencobaan pertama, setan berkata begini. Dalam Matius pasal 1, setan berkata begini. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu itu menjadi roti. Atau kita baca saja ya biar jelas ya. Kita lihat mulai ayat 1 saja bisa ya. Matius pasal 4 ayat 1 biar utuh pembacaannya, nangkepnya juga enak. Saya baca ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lihat ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lihat ayat yang ketiga. Pencobaan mulai datang. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Apa cobaan iblis? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, perintahkan batu itu menjadi roti. Apakah iblis tahu Yesus anak Allah? Sangat tahu. Tapi ini pencobaan. Dengar baik. Kalau iblis saja mencoba Yesus, lalu bagaimana dengan kita? Oh, iblis pun pasti mencobai kita untuk hancurkan kita. Sesatkan kita, bikin kesasar hidup kita. Supaya rancangan Allah gak jadi sama kita. Dia suka menyesatkan kita dengan perkataannya, main comot ayat. Bagaimana cara Yesus mengalahkan pencobaan dari iblis? Pakai firman Tuhan. Pakai ayat. Lihat ayat yang keempat. Mari jemaat Tuhan sama-sama dong kita baca ayat ini. Matius pasal 4 ayat yang keempat. 1, 2, dan 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis. Artinya apa ini? Yesus itu ngerti firman. Memang dia adalah firman yang menjadi manusia. Seperti lagu Natal yang diciptakan, dinyanyikan oleh Jason mengatakan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Yesus itu adalah sang firman Allah yang menjadi manusia. Dia itu adalah firman yang sempurna. Dia ngerti firman dengan sempurna. Dan menariknya gini, dia lawan dan kalahkan pencobaan ujian iblis dengan apa? Dengan perkataan firman. Ada tertulis, apal firman, pakai firman. Anda kalau mau menang atas masalahmu, Anda kalau mau menang atas iblis yang mengintimidasi saudara, bikin takut saudara. Karena tempo-tempo ada anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan, hidupnya diintimidasi, hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Anda kalau tanya sama saya, pendeta, bagaimana caranya saya mengalahkan ketakutan dalam diri saya? Ini saya ketemu ayatnya. Lawan ketakutanmu, intimidasi setan, pakai firman. Katakan, lepaskan perkataan firman. Alkitab, Yesus mengatakan begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Firman itu powerful. Firman itu berkuasa. Nanti kalau kita turun ayat berikutnya, dicobai lagi, pakai firman lagi. Supaya jelas saya baca ulang. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, tempat yang tinggi. Dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, tempat yang sangat tinggi. Itu bait Allah. Terus ayat yang ke-6. Ini menarik. Setan mencomot ayat. Bikin sesat orang. Mau disesatkan Yesus. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di firman Allah, di kitab Mazmur ada ini. Sebab ada tertulis, dia mencomot ayat loh. Satu ayat disodorkan sama kita, saat itu disodorkan sama Yesus saat itu. Ada tertulis dikatakan apa?
mengenai engkau. Dia ngerti ya. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dia comot ayat kasih ke Yesus. Apa jawaban Yesus? Bagaimana Yesus mengalahkannya? Pakai firman. Lihat ayat ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Iblis pakai ayat, Yesus berkata, hei iblis, ada pula tertulis dalam firman Allah, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dikanter, dilawan, pakai apa? Firman. Mau menang atas masalahmu, atas intimidasi setan yang menakuti engkau, pakai firman. Kalau ada setan menakut-nakuti penyakitmu, lu gak bisa sembuh, kamu parah penyakit, dokter bilang kamu mati, lawan pakai firman. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Kalau engkau pun ingin sembuh lawan persoalanmu, perkatakan firman Allah. Katakan firman. Itu loh saudara ya. Jadi bagaimana cara Tuhan yang pertama menuntun kita lewat situasi keadaan kita. Jangan ngomel. Terima keadaan apapun dengan ucapan syukur. Jangan marah-marah. Yang kedua, dia tuntun kita lewat firman-Nya. Makanya konyol banget kalau kita anak Tuhan gak cinta firman. Pesan saya begini pada pengajaran sesi pagi ini saudara ya. Anda harus tekun baca firman. Setiap hari Anda mesti mendengar firman. Kalau Anda gak cinta firman, Anda gak menghidupi firman, engkau gak sayang sama firman, gak punya rasa cinta sama firman, bagaimana Anda bisa menang? Tuhan tuntun saudara, saudara gak ngerti. Sebab ternyata Tuhan tuntun kita lewat firman-Nya ini. Firman itu jadi terang yang menerangi kita dalam setiap hidup kita. Yang ketiga, dengan waktu yang masih ada. Yang ketiga, kalau nggak selesai ini saya lanjutkan besok. Karena cukup panjang uraian pada poin yang ketiga ini. Yang ketiga, Tuhan menuntun kita itu melalui tuntunan suara Tuhan. Satu contoh Samuel pasal 3 ayat 1. Saudara lihat ayat ini sebentar saudara ya. Saya baca dulu ayat ini dengan cepat ya. Dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Imam Eli maksudnya. Pada masa itu dikatakan firman Tuhan jarang. Aneh ya. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Kenapa saya kasih garis merah stressing di situ? Kenapa ayat ini mengatakan pada masa itu firman Tuhan jarang? Karena aneh. Padahal di masa Imam Eli dan Samuel hidup, Taurat sudah diturunkan. Taurat ada, Tauratnya Musa sudah ada. Tertulis Taurat Tuhan sudah ada tertulis. Tapi kenapa dikatakan pada masa itu firman Tuhan jarang? Ini firman Tuhan bukan yang tertulis. Saya tidak ingin berkata firman Tuhan tertulis tidak sempurna. Saya yakin saya katakan jangan salah tangkap. Firman Tuhan yang tertulis itu perkataan Tuhan yang sempurna. Menjadi penuntun dalam hidup kita. Tetapi Tuhan masih menuntun kita juga lewat apa? Lewat suaranya yang dikasih datang kepada kita. Ada suara Tuhan dalam hati kita. Sebab dia perjanjian baru dia tinggal dalam hidup kita. Bukan hanya lewat firman Tuhan tertulis yang menuntun kita, tapi juga lewat tuntunan suaranya. Makanya kata pada masa itu firman Tuhan jarang, itu bicara pesan Tuhan suaranya. Coba kita lihat dalam terjemahan BIS, Bahasa Indonesia Sehari-hari saudara. Dikatakan begini, sementara itu dikatakan Samuel yang masih anak-anak itu dikatakan melayani Tuhan di bawah pengawasan Eli. Perhatikan kalimat ini. Pada masa itu jarang sekali ada pesan. Firman Tuhan jarang firman Tuhan dikatakan pesan Tuhan dan penglihatan dari Tuhan. Jadi jelas clear saudara ya. Yang dimaksud pada masa itu firman Tuhan jarang itu pesan Tuhan. Pesan Tuhan itu apa maksudnya? Ya suara Tuhan. Kadang kita itu seperti ayat ini. Coba lihat sebentar gambar ini saudara. Asal 14 ayat 12 itu dikata begini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Benar nih jalannya.
Tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Kadang kita ini salah langkah, kita pikir, wah ini benar, ini benar. Tapi ternyata ujungnya maut, ujungnya bikin kesasar kita. Saya tidak berkata bahwa firman Tuhan gak sempurna. Firman Tuhan tertulis ini sempurna. Mengubahkan kita, menolong kita, menyembuhkan kita. Firman berkuasa jadi penerang penuntun hidup kita. Tetapi Tuhan juga masih menuntun kita lewat apa? Suaranya bicara pada kita. Makanya saya katakan di bagian ini terakhir saja, saya lanjutkan besok saudara ya. Pentingnya tuntunan suara Tuhan itu seperti ini. Kadang hati kita berdebar-debar. Ingat kisah yang sempat saya katakan kemarin sama saudara. Daud satu kali timbul keinginan mau bunuh Saul. Ketika Saul tertidur pulas dalam gua. Tapi dia gak jadi bunuh Saul, kenapa? Hatinya berdebar-debar. Ada pernah gak baca ayat itu? Besok kita bicara itu ya. Hatinya berdebar-debar. Saya paham. Kalau saya mau melakukan sesuatu saya tunda. Harus saya lakukan tapi saya terus jalan. Kadangkala hati berdebar-debar. Gak enak gitu loh. Gini gak enak, gitu gak enak. Deg-deg ser gitu hati ini. Berdebar-debar. Saya tahu ada sesuatu yang Tuhan kasih bicara di hati itu. Saya mesti kembali lakukan itu. Saya mesti balik kembali ke tempat tadi. Apa yang mesti dikerjakan. Daud berdebar-debar, dia sadar Tuhan sedang bicara di situ. Dan akhirnya dia tidak bunuh itu yang namanya Saul. Dia cuma potong itu ujung jubahnya. Dan Anda tahu, Yoab sampai atau panglima tentara lain berkata, aku yang tanggung darahnya, jangan usik orang yang diurapi Tuhan. Sehingga Daud tidak berjalan salah. Waktu itu kan dia belum jadi raja. Coba kalau saat itu dia bunuh Saul, lain loh jalannya, lain loh rencananya. Lain loh masa depannya. Kalau sampai dia tumpahkan darah Saul, bisa jadi gagal dia jadi raja. Mungkin jadi raja tapi nggak mulia rencana Tuhan. Sempurna terjadi dalam hidupnya. Berkurang rancangannya, berkurang kesempurnaan kemuliaannya. Kenapa? Nggak ikut tuntunan suara Tuhan. Berdebar-debar itu berarti ada sesuatu Tuhan bicara. Penting kita mendengar tuntunan suara Tuhan. Lakukan itu dalam kehidupan setiap kita. Saya tidak perpanjang firman Allah pagi ini. Tapi kiranya kita belajar. Doa saya, kita tidak nyasar kekristenan kita. Karena kita paham Tuhan ingin menuntun kita. Lewat keadaan. Kedua, lewat firman Tuhan. Anda mesti cinta firman. Ya, sehingga Anda ngerti, oh saya nggak boleh buat ini. Itu dari firman tertulis. Firman kita pernah dengar. Termasuk lewat tuntunan suaranya. Selamat berkemenangan dan selamat ikuti tuntunan Tuhan. Mencapai rancangan Allah sempurna dalam hidup setiap saudara. Mataku tertuju padamu.